yang dimana bentuk umum dari fungsi rasional yaitu Px per Qx, dan Qx tidak sama dengan 0. Kenapa dibilang Qx tidak sama dengan 0? Karena setiap bilangan jika dibagikan dengan 0 hasilnya tidak terdefinisikan. Nah, rumus dari fungsi rasional ada beberapa jenis, yaitu bisa digunakan dengan fungsi linear per fungsi linear, juga bisa digunakan menggunakan fungsi kuadrat per fungsi kuadrat, juga bisa menggunakan fungsi linear per fungsi kuadrat, dan juga bisa digunakan dengan fungsi kuadrat per fungsi linear. Lanjut, di sini ada ciri-ciri dari fungsi rasional. Nah, ciri-ciri khususnya yaitu memiliki asimtot. Dari asimtot ini memiliki 3 jenis, yaitu asimtot tegak, datar, dan miring. Nah, asimtot itu digambarkan dengan garis putus-putus seperti ini, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal dari fungsi rasional. Baik, di soal yang pertama yaitu mengenai tentukan domain dari fungsi-fungsi berikut. Di sini kita disuruh mencari domain. Soal yang pertama ialah fx sama dengan 1 per x tambah 4. Penyelesaian, di sini keterangan terdapat fungsi f terdefinisi untuk nilai x yang membuat penyebutnya tidak sama dengan 0. Nah, di sini ketika kita ingin mencari domain, kita harus mencari penyebutnya. Di sini kita tulis dulu penyebutnya, yaitu x ditambah 4 sama dengan 0. Nah, di sini x sama dengan 0. Di sini kan positif 4 dipindahkan ke ruas kanan menjadi negatif. Jadi dapat diketahui jawabannya yaitu min 4. Nah, di sini kita akan mencari daerah asal. Daerah asalnya itu kita buat dr buka kurung nilai dari x. Jadi dx daerah asal fx yaitu 1 per x tambah 4, di mana x tidak sama dengan yang kita cari tadi min 4. X tidak sama dengan min 4. Nah, di sini fx itu yaitu elemen bilangan real. Baik, di sini saya akan membacakan soal yang kedua dari fungsi rasional, yaitu gambarkanlah kurva fungsi fx sama dengan 2x ditambah 1 per x ditambah 3. X elemen real. Kemudian tentukanlah domain dan range fungsi tersebut. Nah, untuk menggambarkan suatu kurva fungsi menggunakan beberapa cara, yaitu menentukan asimtot yang tegak, datar maupun yang miring, lalu menentukan suatu titik lainnya, dan yang ketiga yaitu gambar suatu kurva. Nah, di sini kita akan menggunakan asimtot tegak dan datar, yang dimana diketahui suatu persamaan fx sama dengan 2x ditambah 1 per x ditambah 3. Langsung saja. Baik, untuk mencari nilai asimtot tegak, kita memerlukan penyebut dari suatu persamaan sama dengan 0. Nah, sudah diketahui persamaan fx sama dengan 2x ditambah 1 per x ditambah 3, yang dimana 2x ditambah 1 merupakan pemila dan x ditambah 3 merupakan penyebut. Langsung saja kita masukkan nilai penyebut dari persamaan fx, yaitu x ditambah 3 sama dengan 0. 0 kita turunkan, positif 3 dipindahkan ke ruas kiri menjadi min 3, sama dengan 0 dikurang 3 min 3. Lalu kita mencari asimtot datar. Untuk mencari asimtot datar, kita menggunakan beberapa rumus, yaitu ada M bilang
pun juga memiliki rumus yang sederhana, yaitu Y sama dengan A per B. A merupakan koefisien dari nilai suatu f di persamaan fx. Kita masukkan nilainya. A, koefisien dari x dari pembilang yaitu 2, dan koefisien penyebut dari suatu persamaan fx yaitu 1. Jadi 2 per 1. 2 per 1 sama dengan 2. Nah, selanjutnya untuk bisa menggambar kurva, kita bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu menentukan titik lainnya dari fungsi 2x ditambah 1 per x tambah 3. Yang dimana sudah kita ketahui asifat tegaknya yaitu x sama dengan min 3. Untuk mensubstitusikan, kita membutuhkan 4 nilai, dimana x kita butuhkan 2 di sebelah kiri dan 2 di sebelah kanan dari min 3. Yaitu saya mengambil nilai min 5 dan min 4. Di sebelah kanan min 3, saya mengambil nilai min 2 dan min 1. Oke, kita akan mensubstitusikan satu persatu nilai x-nya. Yang pertama saya mengambil nilai min 5, yaitu dengan fungsi 2x ditambah 1 per x ditambah 3. Langsung saja kita masukkan nilainya, yaitu min 5, nilai x-nya ya teman-teman. 2, kita masukkan nilai min 5 ditambah 1 per min 5 ditambah 3. Hasilnya yaitu kita kalikan 2 kali min 5, yaitu min 10 ditambah 1 per min 5 ditambah 3. Min 10 ditambah 1 sama dengan min 9 per min 5 ditambah 3 yang kita dapatkan yaitu min 2. Jawabannya 4,5. Ini langsung aja kita coret teman-teman. Oke, ini untuk nilai min 5 nya teman-teman. Kita lanjut ke soal min 4. Yaitu tetap sama fungsinya, 2x ditambah 1 per x ditambah 3. Langsung saja kita masukkan nilainya, nilai x-nya 2, nilai x-nya min 4 ditambah 1 per min 4 ditambah 3. Seperti tadi kita kalikan lagi, min 8 ditambah 1 per min 4 ditambah 3. Min 8 ditambah 1 kita dapatkan min 7 per min 4 ditambah 3 kita dapatkan min 1. Jawabannya 7. Ini untuk yang min 4 ya teman-teman. Langsung kita lanjut ke min 2 nya. Fungsinya tetap sama, 2x ditambah 1 per x ditambah 3. Langsung saja kita masukkan 2 min 2 ditambah 1 per min 2 ditambah 3. Kita kalikan juga, min 4 ditambah 1 per min 2 ditambah 3. Min 4 ditambah 1 kita dapatkan min 3 per min 2 ditambah 3 kita dapatkan positif 1. Dan hasilnya min 3 dibagi 1 sama dengan min 3. Dan yang terakhir kita cari nilai dari min 1 nya. Dengan fungsi yang sama, 2x ditambah 1 per x ditambah 3. 2 min 1 tambah 1, min 1 ditambah 3. 2 kali min 1 jawabannya 2 min 2 ditambah 1 per min 1 tambah 3 kita dapatkan 2. Min 2 ditambah 1 kita dapatkan 1 per 2. Sampai sini langsung kita masukkan nilai y dan x y nya. Min 5 dengan nilai y nya 4,5,
min 4 nilai y-nya yaitu 7, min 3 nilai y-nya tadi sudah kita ketahui yaitu 2. Jadi 1/2 ini akan kita ubah ke desimal karena kita akan membentuk kurva, yang dimana kurva itu tidak ada pecahan di dalamnya. 1/2 kita ubah ke dalam desimal yaitu 0,5, dimana di sini akan kita buat sama dengan min 1,0,5. Ini sama ya nilainya teman-teman. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menggambarkan suatu kurva dari fungsi Vx sama dengan 2x tambah 1 per x tambah 3. Sekarang kita gambarkan kesimbangan kedapnya dengan nilai x sama dengan min 3. Dengan nilai y sama dengan 2. Kemudian